Nah, salah satunya dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh pengelola salah satu kedai sate nan legendaris. Ya, ini ada di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Aku tahu, kamu pasti lagi bicara tentang kedai sate Kim Taek. Ya, Sheila, demi mempertahankan cita rasa dari sang kreator Kohomtek, sejak awal berdiri tahun 1971, kedai ini hanya memasok daging kambing dari satu pemasok saja. Kebayang dong betapa cintanya para penikmat sate kedai ini ya. Namun sayang sekali informasi kuliner nan legendaris ini menutup jumpa kita hari ini. Akhir kata saya Sheila Purnama. Saya Zen Desain, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Satay merupakan kuliner yang terbuat dari aneka potongan daging yang dirangkai dalam tusuk-tusuk satay. Biasanya satay disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap. Salah satu kedai yang setia menyajikan makanan khas Jawa ini terletak di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Berdiri sejak tahun 1971, kedai satay khusus kambing ini tak lekang dimakan waktu. Kehadirannya selalu dinanti oleh para penikmat setianya. Sejak dulu dari muda, di waktu itu belum ada jalan di Sleepy ya, yang tembus ke Palmera, saya sudah makan sama ayahnya ini, daging tok. Jadi nggak ada minyak, kalau ada minyak kan takutnya kolesterol segala lah itu. Cita rasa satay ini tersohor dan memikat mereka yang baru mencobanya. Gurih gitu ya, gurih-gurih manis gitu. Yang penting empuk dia kan, sate kambing sama nggak bau. Biasanya kan suka kalau masaknya nggak bener, kambing itu kan suka bau. Kalau ini nggak bau. Kedai yang dirintis oleh Koh Kim Taek awalnya berada di kawasan Palmera. Meski kini sang maestro satay telah tiada, namun kedai sataynya tetap lestari di tangan penerusnya. Ya awal-awalnya sih kita didagangnya cuma sore aja ya. Lagi di tempat sendiri, di depan rumah gitu. Dari jam 6 ya sampai selesai paling 1 ekor aja. Banyak orang datang marah, dagang apa, jam 6 dagang, jam 8 udah tutup. Tapi bapak saya juga lawan ketawa aja. Dia bilang, yalah begini aja jalanin gitu. Kita jaga mutu, daging yang muda, bahan-bahan juga yang bagus gitu. Demi menjaga rasa satay nan orisinal, semua harus dipertahankan sesuai dengan resep awal. Untuk dapatkan keempukan yang sesuai, daging pun hanya dipasok oleh satu pemasok yang sama sejak lebih dari 4 dasawarsa lalu. Pemasok ini akan memasok 5 hingga 8 ekor kambing setiap hari. Kambingnya pun bukan kambing sembarangan. Hanya kambing perawan dengan bobot 8 hingga 10 kg. Pak, bagian dari daging kambing ini yang mana sih Pak yang digunakan untuk sate Pak? Paha Mbak, paha depan sama belakang. Nanti ini ada lagi kita daging khas Mbak, yang paling empuk, yang spesial punya khas dalam. Terus kita ada lagi sate buntut. Lalu gimana caranya Pak biar dagingnya nggak bau Pak? Biar nggak bau, kita pisahin urapnya dari dagangnya ini. Baik satay biasa, satay dengan daging khas maupun satay buntut, semuanya istimewa. Bedanya, satay kambing khas lebih empuk dan padat daripada satay kambing biasa. Satay ini juga terbatas, yaitu hanya ada sekitar 10 tusuk dalam seekor kambing. Sedangkan satay buntut hanya ada 1 tusuk dari seekor kambing. Ini Pak ya? Biar kesegaran dan kelezatannya terjaga, satay baru dibakar saat dipesan. Tambah nikmat peresap dengan lumuran bumbu kacang tepat sebelum dibakar. Cita rasanya semakin mantap dengan bumbu kecap dan potongan bawang. Nah, bumbu kecap inilah yang menjadi salah satu kelezatan dari sate ini karena menggunakan bumbu kecap rumahan yang dipesan khusus dan tidak ada di pasaran. Berbeda dengan satay lainnya, satay buntut kambing disajikan dalam bentuk potongan-potongan kecil agar mudah disantap. Sama lezat, sama mantap. Ketiga jenis sate hadir di meja untuk menggoyang lidah para penikmatnya. Nah, meski
sate kambing tapi tidak ada bau perengus ataupun bau amis sama sekali dan rasanya empuk seperti sate ayam. Lebih mahal dari kedai sate lainnya, seporsi sate kambing biasa isi 10 tusuk bisa dinikmati dengan harga Rp50.000. Sementara satu porsi sate khas dibanderol Rp90.000 per porsi. Sedangkan untuk satu tusuk sate buntut, penikmat sate cukup hanya mengeluarkan uang sebesar Rp30.000. Semua bisa dinikmati tiap hari, sejak pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Farhana Halid, Tiafani Febrian melaporkan untuk NET.